Karena yang bahaya mengenai ESG itu adalah yang namanya greenwashing. Ya, ini risiko yang sangat-sangat berbahaya. Hadirin, segera kita akan memasuki sesi yang ketiga. Tidak terasa di 2 sesi pertama kita berbicara tentang teknologi, kita berbicara tentang AI. Dan di sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya melibatkan dan juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan, sosial dan juga perusahaan ESG untuk keberlanjutan perkembangan bisnis. Untuk itu tema yang kita pilih adalah ESG, an urgent call to action. Dan sesi ini dipersembahkan oleh PT IBM Indonesia. IBM is the leading global hybrid cloud and AI and business services provider, helping clients in more than 175 countries capitalize on insights from their data, streamline business process, reduce costs, and gain the competitive edge in their industries. All of this is backed by IBM's legendary commitment to trust, transparency, responsibility, inclusivity, and service. Further information, visit www.ibm.com. Sesi diskusi ini juga persembahan dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Download My BCA dan nikmati kenyamanan transaksi sampai investasi. Coba berbagai fiturnya mulai dari fitur cek dan transaksi semua rekening dalam satu aplikasi, fitur Welma untuk investasi, fitur bayar dan isi ulang berbagai kebutuhan, dan fitur biometrik bikin login makin mudah. Dan terakhir, sesi ini juga dipersembahkan oleh PT Mowilex Indonesia. PT Mowilex Indonesia merupakan perusahaan cat pertama dan telah 5 tahun tersertifikasi carbon neutral di Indonesia. Mowilex pun melakukan inisiatif mengurangi emisi dengan menggunakan renewable energy, yaitu solar panel dan juga forklift elektrik di kantor pusat dan juga di pabriknya di Cikande untuk mereduksi konsumsi bahan bakar fosil. Baiklah hadirin, sebelum saya akan mengundang moderator sesi ketiga, mari kita saksikan video berikut ini. IBM's next generation AI and data platform to scale and accelerate AI. watsonx. watsonx.ai for new foundation models, generative AI, and machine learning. watsonx.data, a fast, flexible, and open next generation data store. And watsonx.governance to enable AI workflows that are responsible, transparent, and explainable. watsonx. Let's put AI to work. Masalah transaksi dengan Cobain nyamannya dengan My BCA. Baiklah hadirin, semoga semangatnya masih terjaga. Kita akan segera memasuki sesi yang ketiga. Dan langsung saja saya akan mengundang moderator di sesi yang ketiga, yaitu seorang Head of Communication IDN Media. Please give a big round of applause for Mbak Kania Aisyah Pasaman. Terima kasih Suci, terima kasih semuanya hadirin sekalian Fortune People, selamat siang.
Terima kasih kehadirannya di acara di pagi hari ini atau siang hari ini. Perkenalkan saya Kania Aisyah Pasaman, Head of Communications dari IDN Media. Hari ini kita akan mendengar diskusi yang cukup marak diomongkan di sosial media maupun juga dimanapun kita berada ya. Mungkin hari ini ketika kita saling bersapa juga pasti adalah percakapan tentang teknologi, tentang AI, tentang eventually ESG. Jadi dalam sesi hari ini kita akan menyoroti pentingnya praktik lingkungan, sosial dan tata kelola atau sering disebut dengan ESG di dalam bahasa Inggris itu Environmental, Social, dan Governance. Seruan untuk bertindak bagi people, planet, and profit saat ini sangat mendesak di dunia usaha. Dan dunia bisnis juga cukup mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam operasi mereka, sehingga bisa mendorong adanya hasil positif bagi lingkungan, sosial, dan juga keuangan. Namun, membangun bisnis yang berkelanjutan tidak semudah membalik telapak tangan. Kita semua tahu itu ya. Siasat jitu tentu membutuhkan banyak keseimbangan idealisme, keberlanjutan lingkungan dan kinerja bisnis yang dijalani. Penerapan teknologi dan juga keberanian untuk berinvestasi harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Fortune Indonesia hari ini melalui main story-nya yang berjudul Change the World, yang penghargaannya akan dilakukan pada sore hari ini, meyakini bahwa perhatian perusahaan bagi para pemangku kepentingannya seperti konsumen, masyarakat, dan lingkungan itu sangat penting untuk terus dipantau. ESG adalah sebuah investasi jangka panjang dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Karenanya harus juga dilakukan sesegera mungkin. Bersama saya, Kania Aisyah Pasaman, kita akan masuk ke dalam sesi ESG, An Urgent Call to Action, bersama 3 pembicara hebat. Pembicara pertama kita adalah sosok penting bagi perusahaan teknologi global IBM Consulting di Indonesia. Ia berpengalaman di dalam berbagai industri seperti Citibank, ABN AMRO, hingga Bank Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director. Setelah itu, beliau juga menjadi Presiden Direktur Rio Tinto Indonesia dan kemudian menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina, serta menjabat sebagai Direktur Utama Trimegah Sekuritas. Hingga akhirnya bergabung dengan IBM Indonesia sebagai Executive Chairman IBM Global Sales. Please allow me to welcome Bapak Omar Syawaldi to the stage. Oke, narasumber kedua kita bekerja pada sebuah bank swasta nasional yang namanya sudah tidak diragukan lagi. Mungkin semua di dalam ruangan ini pakai servis saya juga, yakni BCA. Beliau tergabung di perusahaan ini semenjak 4 tahun yang lalu. Sejak tahun 2022 hingga saat ini ia fokus sebagai Managing Director of Consumer Banking. Saat ini beliau adalah orang yang sudah makan asam garam kehidupan dan dunia keuangan sepertinya. Sebelum di BCA, dia bekerja di JP Morgan Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, hingga sempat juga berkarya di McKinsey & Company selama 10 tahun. Selama 2 periode, beliau ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Bankir Indonesia, salah satu dari 7 Ketua Satgas B20 Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk integritas dan kepatuhan, dan masih banyak lagi. Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat di tahun 1996. Dan untuk memahami lebih jauh topik ESG hari ini, mari kita sambut bersama Direktur Bank Sentral Asia, Bapak Haryanto Tirya Budiman. Lastly, we have a very special guest to join us on stage. Saya akan mengarahkan dalam bahasa Inggris. Prior to joining Molex, Pak Niko was an advisor to hedge funds investing in distressed debt post the 2008 financial crisis.
Prior to that, he works at Ozora Bank in Tokyo, where he headed the risk management for a portfolio of $65 billion in assets, and also held the role of chief of staff of the corporate and investment banking group. Before joining Ozora Bank, Paniko worked at Union Bank, where he headed the independent risk management function for capital markets and international portfolios. Paniko also worked at Bank of America, holding positions in San Francisco, Hong Kong, and New York. Paniko worked for the Office of the Comptroller of the Currency, a branch of the US Treasury Department, where he was a banking examiner with the regulatory arm. Please allow me to introduce Paniko Safavi, CEO of PT Mobilix Indonesia, to the stage. Okay, aku mungkin I'll have to admit I'm a little bit intimidated by this panel. Tapi sesi hari ini yang fokusnya adalah tentang ESG, pastinya dekat dengan perusahaan bapak-bapak yang ada di panggung ini hari ini ya. Oke, aku akan langsung mulai sesinya. Mungkin ke Pak Omar dulu. Kalau kita belajar tentang berbicara tentang ESG, pasti hal pertama yang muncul di otak itu adalah efisiensi teknologi ya. Bagaimana teknologi sendiri, terutama dari IBM, bisa membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin mengikuti prinsip ESG juga. Gitu. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Kania. Saya boleh berdiri ya? Boleh, silahkan. Kursinya agak anjlok gitu. Terima kasih. Yang saya ingin perkenalkan adalah karena audiens yang saya lihat di sini ini kebanyakan adalah generasi milenial dan juga generation Z. Dan kalau dari survei-survei juga ketahuan bahwa millennials dan generation Z itu amat sangat peduli tentang socially responsible investing. Jadi everything that's related to ESG, which is environmental, social, dan juga governance, itu amat sangat penting karena populasi Indonesia sekarang kurang lebih ada 54 sampai 56% yang memang adalah generasi dari generation Z dan juga generation millennial. Nah, kita di IBM amat sangat peduli karena Indonesia adalah bagian dari global community dan juga menjadi bagian dari tugasnya pemerintah yang dimana sudah dicanangkan tahun 2060 Indonesia akan achieve atau cita-citanya akan achieve net zero emission dari sisi carbon capture management-nya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalau kita melakukan itu dengan manual proses dari A sampai Z, itu akan sulit untuk kita bisa membanding-banding. IBM, perusahaan yang lebih dari 100 tahun existence, globally multinational company, kita sebenarnya punya satu alat, satu tools yang memang dikhususkan untuk carbon capture management, yaitu semua elemen-elemen yang ada di ESG tersebut, yaitu environmental, social, sama governance. Dan itu mencakup scope 1, scope 2, dan juga scope 3. Jadi definisi dari scope 1 itu adalah carbon emission yang memang dikontrol oleh satu perusahaan, yang scope 2 adalah carbon emission yang indirectly control oleh perusahaan, yang ketiga adalah yang dikeluarkan carbon emission yang dikeluarkan oleh salah satu value chain yang ada di perusahaan tersebut. Dan solution ini, teknologi produk ini yang kita miliki, ini kurang lebih sudah 15 tahun. Tolong di halaman pertama deh. Sudah 15 tahun lamanya, kurang lebih ada 200 klien seluruh dunia, dan dipakai di titik lokasi kurang lebih dari 247.000 lokasi. Ya, jadi sudah proven, sudah terbukti, sudah dipakai. Ya, adalah salah satu contohnya. Boleh ditayangkan? Nah, ini dia 15 tahun, 200 klien, 247 titik lokasi yang terkoneksi dengan solusi kami dan juga di kurang lebih 150 negara. Coba di halaman berikutnya lagi. Nah, di mana sih? Karena solusi ini kan banyak ya, carbon capture management ini banyak sekali. Bagaimana kedudukannya dan juga posisinya IBM dari sisi carbon capture management?
kita di kuadran yang kanan atas. Jadi kita salah satu leader di segmen untuk carbon capture management ESG ini, dan we are very proud that we are one of the solution provider untuk ESG management. Coba di halaman berikutnya lagi. Nah, ini contoh-contoh ya, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, ini contoh-contoh. Di IBM, kalau kita mengeluarkan satu solusi, kita aplikasikan ke intern dulu, ke internalnya dulu. Jadi kalau contohnya di IBM, kita punya carbon capture management solusi, kita coba ke perusahaan internal kita di IBM seluruh dunia, dan angka-angkanya fantastis sekali. 61% reduce carbon emission dari tahun 2021 ya, dibandingkan dengan base year tahun 2010. 30% juga reduce sustainability reporting cost, yang dimana kertas-kertas yang dikeluarkan kalau kita memakai kertas, kita harus tebang pohon diproses lagi di manufacturing, ada listrik, ada gasoline, ada batu bara, macam-macam. Itu 30% hematnya. Ada perusahaan yang berikutnya, Celestica, Downer, perusahaan tambang. Ini adalah perusahaan global, tambang yang dimana IG emission-nya kurang lebih ada 300-an plus, dan juga elevated dari sisi pemakaiannya. GPT, perusahaan real estate yang ada di Australia, juga memakai solusi kami. Dari sisi reduce energy requirement 50% atau 52%. Dan juga ada 20 juta annual savings of US dollar on energy dan juga water cost. Ini adalah contoh-contoh yang konkret, adalah contoh-contoh yang amat sangat real. Coba di halaman berikutnya, tolong. Contoh yang berikutnya lagi, private equity firm. Kalau private equity itu pekerjaannya adalah investasi di perusahaan-perusahaan, baik di dalam lingkungan negara sendiri maupun di luar negeri. Solusi yang mereka dapatkan dari NVZ, nama produk kita ya, NVZ, adalah salah satu data analytics yang terpadu sehingga mereka bisa memungkinkan untuk mendapatkan semua laporan dari investee company. Oke, ada contoh lain lagi, satu lagi adalah Australian Bank. Ya, benefit yang mereka dapatkan dari solusi kami adalah streamline sustainability reporting processes. Nah, ini semua adalah contoh-contoh konkret, contoh-contoh real, bagaimana IBM dapat mengedepankan ESG dengan teknologi solutionnya. Itu saja ya, Kania, yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih Pak Omar. Oke, saya akan ke Pak Haryanto dulu. Pak Haryanto, dari sisi sektor keuangan, tadi kan kita sudah mendengar paparannya dari Pak Omar ya, dari sisi sektor keuangan sendiri, seperti apa sih dukungan BCA pada teknologi-teknologi yang dikembangkan dalam rangka mendukung penerapan ESG dalam bisnis-bisnis di Indonesia? Ya, terima kasih Kania. Sebelum kita masuk lebih detail ke topik ESG, kita semua harus mengerti dulu konteksnya. Karena ESG itu bisa sesuatu yang sangat membosankan, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau teman-teman dengar ada seorang yang saya sering dengerin kalau dia bicara di YouTube atau di CNBC, namanya Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah pendiri dari Bridgewater and Associates. Ini adalah hedge fund dengan aset under management terbesar di dunia. Jadi kurang lebih 124 miliar US dollar. Dia mengatakan bahwa tantangan di masa depan yang nanti teman-teman akan hadapi itu ada 5. Yang pertama itu adalah hutang yang terus menggunung, khususnya di negara-negara maju. Contoh Amerika Serikat. Jadi Anda tahu semua bahwa defisit di Amerika itu besar sekali, dan yang bisa menyelamatkan Amerika itu hanya kalau pertumbuhan ekonominya itu meningkat. Kalau enggak defisitnya ini akan terus melebar, dia terus keluarkan surat hutang. Dan akhirnya juga dampaknya nggak bagus buat Amerika sendiri. Yang kedua adalah transisi energi. Dari energi coklat ke energi hijau. Ternyata ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Bahkan analisa dari Ray Dalio mengatakan minimum 5% bahkan bisa mencapai 10% dari total GDP dunia. Total GDP dunia kurang lebih 100 triliun dolar. Jadi dibutuhkan investasi 5 sampai 10 triliun dolar. Kalau kita nggak lakukan investasi, dampaknya terhadap lingkungan luar biasa buruk. Dan sekarang dari mana uangnya? Padahal hutang tadi saya bilang udah makin besar. Jadi ini adalah tantangan kita bersama.
Yang ketiga adalah polarisasi di banyak negara. Kita tahu di banyak negara termasuk di Amerika Serikat, terjadi polarisasi ekstrim kiri versus ekstrim kanan dari segi politik mereka. Yang keempat adalah geopolitics. Kita tahu apa yang terjadi pada saat ini dengan perang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknologi, yang tadi Pak Omar udah sampaikan. Jadi kalau kita lihat, kita semua memang harus berupaya, baik bank maupun juga perusahaan-perusahaan, untuk melakukan inisiatif tanpa menunggu ada investasi yang besar. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Contoh yang paling konkret adalah kalau kita di BCA ini, kita memberikan insentif juga kepada nasabah-nasabah yang menerapkan ESG. Tidak serta-merta kalau nasabah menerapkan ESG, loan-nya akan disetujui. Karena kami di perbankan harus tetap tunduk pada aturan-aturan prudensial. Jadi kalau para bankir ini tahu ada 5C. Yang satu karakter dari borrowernya bagaimana. Kedua capital, permodalannya seperti apa. Capacity pembayarannya seperti apa. Kemudian juga condition dan collateral. Ini tetap penting. Tapi kalau dia lulus dari sana dan kita setujui loan-nya, kalau dia menerapkan ESG dengan baik, kita bisa berikan berbagai insentif, termasuk pengurangan daripada biaya bunga. Ya, ini kita lakukan. Dan di dalam kita sendiri, di BCA pun kita sangat mendorong yang namanya digitalisasi. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana dampak digitalisasi, itu luar biasa. Jadi nasabah nggak perlu datang ke cabang, dia bisa bertransaksi secara digital. Kemudian kita juga fokus pada green building. Ada beberapa gedung baru kita itu kita pastikan memenuhi kriteria sebagai green building. Recycling, contoh yang paling konkret adalah recycling daripada pakaian seragam karyawan-karyawati kita di front office. Itu kan setelah beberapa tahun harus diganti. Kalau dulu harus dibakar kan juga nggak bagus ya teman-teman. Yang kita lakukan recycling. Jadi semua karyawan termasuk direksi, komisaris mengenakan seragam itu pada saat hari ulang tahun BCA yang ke-67 kemarin. Jadi ini adalah upaya-upaya yang kita terus lakukan secara internal maupun juga bekerjasama dengan para nasabah karena kita nggak bisa nunggu. Ya memang betul ada Just Energy Transition Program, JETP, dia hanya berikan bantuan ke kita 20-30 miliar dolar. Padahal yang dibutuhkan oleh seluruh dunia itu jauh lebih besar dari itu. Saya kira demikian. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kedua pembicara kita yang sudah memberikan paparannya. Oke, itu menarik banget dan sebetulnya masalah tentang seragam itu cukup viral juga ya Pak ya. Kemarin kita sempat dengar itu juga. Oke, so I'm gonna go to Pak Niko. Pak Niko, we know that through media coverage, Mobilex prioritizes balance in its operational system. I mean, it's written mostly in all of your websites and collaterals. Now, how long did it take for Mobilex to become the first carbon neutral paint company in Indonesia? And what were the difficulties and what was the significance of actually earning that title? So can you please share about that? Good morning, everyone, and I apologize for this being in English and not in Bahasa. That's a very lengthy question to answer. See if I can summarize it. If you measure it in terms of length of time, it all depends on how much effort you put into it. You can get there in 1.5 years, 2 years, or 3 years. But to certify, that's the challenge. Certification is the proof. It's easy to make tall claims, but what is difficult is to actually be able to withstand any test that you've actually done what you've said. We began on that journey in 2018, and it doesn't happen unless your shareholders and your directors are ready to do this. This is a commitment that is capital intensive. And we were able to certify Scope 1 and 2 by 2019. And for everyone's benefit, Scope 1 is your own energy that is consumed, and Scope 2 is your electricity. And that energy includes things like refrigerant gases that have a climate impact. By 2020, we were able to certify for aspects of Scope 3, which is everything else, including employee commute, including parts of your supply chain, both upstream and downstream, business travel, etc.
So it took us close to 3 years to reach Scope 3. And I have to say one of the biggest challenges, and it touches on some of the conversations we've had earlier, is data gathering. Here's a simplification of how it can be challenging. You can think of a liter of diesel having a certain amount of emission, but it's not necessarily that way. If it's burned in a tractor versus a forklift versus a modern Toyota engine, it's going to result different emissions. So you have to take inventory of how you've consumed it, not just what you consumed. And that creates a huge challenge. Now, we use certification, so we use a third-party model, and all of it, it's estimation-based. That's how the entire certification process works. Here's an example. Air travel. You can go to flights.google.com and it can give you the CO2 charge for any flight in the world. But it's an estimation because they don't know how much weight will be on that plane on the day that it takes off. You know, it is that. The biggest challenge comes in measuring Scope 3, because a lot of that is outside of the control of the business. It's your suppliers and downstream. And for that, ultimately, a technology solution needs to be developed so that you can see through the entire vertical. And that is important because, as all of us know, no one wants to pay for this. Right? Governments would like businesses to pay for it. Businesses think governments should support, and consumers have a responsibility in the manner that they consume. Ultimately, if we are to succeed, everyone has to shoulder the cost. And so how do you make the consumers a constituent in the solution? And the answer to that, in my view, is transparency and better disclosure. That is, when you buy a product, you can look at the nutritional content or something, but do you know what the emission costs, what the emission levels for that product is that you've purchased? And how long does it last? 1 year, 5 years, 20 years? You can't get that until you can see Scope 1, Scope 2, Scope 3 for the entire manufacturing vertical supply chain. And only then can you sort of begin to address the challenge. So it took a long time. It took a lot of energy. It is data intensive. Our work is not perfect. We make mistakes. We discover areas where we fail to look at closely. But ultimately, we reduced this to a simple catchphrase that our employees can understand. Avoid, reduce, offset. If you can avoid it, avoid it. It's not just CO2, it's also harmful chemicals that can end up in paints, for instance, for us. Avoid what you can avoid. What you can't avoid, minimize and reduce. That's energy efficiency, and we've invested, for instance, in green energy so that we can have our own renewable energy sources. And the third is offset. That's things you cannot do. And then we go to the carbon credit market. To date myself and how old I am, it goes back to COP3, not COP 26, 27, COP3, Kyoto Protocol, the genesis of carbon trading. And so we go there to achieve the balance of what we're not able to do on our own in order to reduce our emissions. I don't know if that captured the entirety of your question, but it is data intensive, it is challenging, it is a learning process, and there's a lot to be done still. Okay, so I'll stay with you for the next question because I'm curious. From your explanation, I think there are a lot of effort that goes into the practice of ESG in a corporate situation. So I know that Mobilex established a factory in Chikande in 2022. And I'm curious, how is this factory in Chikande had on energy efficiency? What is its impact on production and eventually at company costs? Because, because that will open more conversation into
So one of the things that we did early on as we embarked on ESG is we redefined our mission and vision statements. And the vision became to be the most trusted paint brand. And trust is a very heavy word. Your customers have to trust you. Your shareholders have to trust you. Your employees, the government, and constituents that in the past were never constituents. If you think about all of our jobs, in the past we've only had to balance between employees, shareholders, and customers. But now you have this other constituent, the environment, who never had a voice before, and that voice is coming through social media. You can have people in social media criticize you who are not your customers, who are not your shareholders, who are not your employees, and it can benefit or hurt your business. So when we embarked on building this factory, we knew that it has to incorporate this element of trust. And so, one, we wanted to make sure the building itself is efficient. Two, we wanted to make sure that the materials we use are state-of-the-art in terms of being energy efficient themselves and reasonably sourced. And that includes air conditioning systems, it includes insulated glass and insulation throughout the building. But I think the thing that we were able to achieve through all that is that we estimated that per unit, we were able to save 7% on CO2 with our new plant, which we were not able to do with our old plant. Secondly, it is more than just CO2. It's so many things, right? We built a closed loop system for water. So we have no water discharge, zero. All of the water is either used in making products or it's recirculated in a closed system so that it can be used over and over again. And that's an efficiency that you can't measure if you're just looking at CO2 emissions. So that factory, and we're happy to show it if there's groups, we put tours together for this thing. It was intended to, one, reduce our carbon footprint and address a lot of issues that we know are important to that fourth constituency, the voice of the environment. Thank you for your explanation. Oke, Pak Omar, seberapa sulit sebetulnya bagi perusahaan, in your opinion ya, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi? Karena kan seperti yang kita tahu tadi effortnya cukup banyak ya untuk melakukan ini. Bagaimana pengalaman IBM sendiri dalam menghadapi hal ini? Dan satu lagi mungkin, bagaimana menghadapi resiko yang ada jika teknologi yang sudah diinvestasikan itu doesn't yield the expected result gitu? Oke. Pertanyaannya langsung to the point ya. Kalau any technology solution yang akan atau direncanakan untuk diimplementasi, ada 3 aspek sebenarnya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tentunya orangnya atau people-nya, setelah itu prosesnya, baru teknologi solution-nya. Jadi urut-urutannya demikian. Apabila teknologi solution dipasang di awal, tapi belum ada kepercayaan atau buy-in dari orang-orang atau dari staff atau dari employee atau dari karyawan yang akan memakai teknologinya, biasanya akan gagal. NVZ is not a cheap technology, it's very comprehensive untuk carbon capture management, dan tentunya di sini dibutuhkan satu adoption ya oleh perusahaannya, oleh prosesnya, dan juga ada transformasi juga dalam people mindset, mungkin dimasukkan dalam KPI sehingga bisa sukses. Karena ujung-ujungnya NVC ini adalah tentang measuring, tracking, dan juga reporting. How we are saving not just the company's environment, tapi juga dunia pada akhirnya. Itu. Ya. Terima kasih Tania. Oke, thank you. Pak Haryanto ya, apa saja sih Pak program keberlanjutan yang dilakukan oleh BCA dan bagaimana BCA sendiri memutuskan praktik ESG mengingat balik lagi ke tadi percakapan kita sebelumnya mengenai biaya yang dibutuhkan. Kemudian juga dalam konteks nasabah korporasi gitu ya, untuk mendukung aksi korporasi mereka pada bidang ESG, tadi Bapak sudah mention tentang insentif-insentif di awal, tapi mungkin bisa sedikit diceritakan lagi juga. Jadi external and internal as well. Ya, kalau dari internal saya sama dengan Pak Omar. Jadi harus ada buy-in dan harus ada top management support. Karena yang bahaya mengenai ESG itu adalah yang namanya greenwashing. Ya, ini risiko yang sangat-sangat berbahaya. Karena kebetulan saya pernah di tahun 2012
itu pada saat pertemuan G20 di Indonesia, saya salah satu ketua gugus tugas di B20 terkait integrity dan compliance. Dan salah satu rekomendasi kita terkait dengan ESG, karena itu banyak sekali reporting requirement dan kadang-kadang reporting itu tidak merefleksikan reality. Kemudian tahun lalu saya kembali ditunjuk di B20 India sebagai co-chair untuk task force yang judulnya adalah ESG in business. Jadi benar-benar terkait dengan ESG. Dan di sana juga isu ini kembali mencuat. Jadi greenwashing ini adalah risiko yang harus kita hindari dan harus kita cari mitigasinya. Top management support dari atas sampai bawah itu penting. Ya, kita harus menunjukkan bahwa betul di awal-awal pada saat kita melakukan implementasi ESG, mungkin biayanya akan sedikit lebih mahal. Contohnya pada saat kita melakukan recycling daripada seragam kita, itu butuh biaya. Tapi itu adalah investasi yang baik yang harus kita lakukan. Karena dengan demikian ini benar-benar menunjukkan bahwa ada sirkulernya gitu. Dari yang seragam yang lama akhirnya dipakai lagi oleh karyawan-karyawati kita. Itu penting sekali. Nah terkait dengan hal-hal lain, contohnya juga mengenai green building. Jadi gedung-gedung yang kita bangun, kita pastikan bahwa sudah comply. Dan comply bukan hanya dengan checking the box. Yang bahaya itu kalau kita hanya melakukan checking the box. Ya. Nah kemudian terkait dengan nasabah, tadi betul sekali. Jadi untuk nasabah-nasabah yang memang sudah memenuhi kriteria kita dari segi prudential banking. Dan dia memang masuk ke sektor-sektor energi terbarukan. Sektor-sektor misalnya hal-hal yang terkait dengan ESG, dia sudah mengimplementasikan ESG dengan baik. Itu ada insentifnya yang diberikan oleh kita. Memang betul, belum terlalu banyak nasabah seperti itu saat ini. Tapi jumlahnya terus meningkat dan kita juga bekerja sama dengan bank-bank lain, termasuk dengan bank-bank Himbara, untuk mengidentifikasi nasabah-nasabah ini seperti apa dan kita berikan misalnya sindikasi, kredit sindikasi kepada mereka dengan bunga yang sangat menarik. Ini memang perlu komitmen dari top sampai seluruh organisasi kalau kita ingin melakukan ini dengan baik, ya supaya tidak terjadi yang namanya greenwashing. Thank you, Pak Haryanto. Okay, Pak Niko, there are two headlines regarding Mobilex that I read recently. The first one is about your plan to achieve your goal of reducing plastic usage by 80% by 2028. And currently at Mobilex headquarters, 15% of electricity comes from solar panels. So from these two headlines, I'd like to know, in terms of the solar panels usage, how much does it save you, financially, cost-wise? And eventually, what is your plan to achieve your 80% reducing plastic usage by 2028? Let me take the second question first about the solar panels. The payback, the break-even, is approximately 8 to 10 years, depending on what you've sourced and what it costs. But if you're doing a large independent power production company, you're able to probably reduce that to around 5 to 6 years in some countries. For us, we are limited into how much we can invest in solar based on current rules. And we went with a maximum allowable, and that's 15%. But as we also focused on efficiencies, avoid and reduce, the total consumption at our head office is down approximately 21% since we've gone on to solar. And for us, at the time we did it was about a 9% payback period, but that includes building canopies so cars and motorcycles can be underneath in a shade area, and even that itself helped reduce our air conditioning usage because the heat did not sort of reach the asphalt and then radiate back towards our building. The second part on plastic, and to touch on your point about greenwashing, when we began on this, we were really ambitious. I'll be the first to admit it. We will fail. Mobilex will fail in its target to reduce its single-use plastics or non-renewable plastics by 80% within 8 years, which is coming up in 3 years for us. It's because the market doesn't accept plastic. Shops don't want our paints in tin packaging, which is easily recyclable. Customers don't want it. Transporters don't want it because they get dented.
Companies that don't have good warehouse management don't want it because if they put it on the ground, tin will eventually rust. Plastic solves a lot of problems today, but creates this risk that it will be with us forever. So we've done things to help reduce our plastics usage. So we are now looking at packaging that incorporates up to 10 to 12%, I think. I could be wrong, at 10 or 12, but maybe 15% recycled content. We're also looking at packaging that is thinner so that it uses less plastic. We have the fortune of producing products whose plastic is high value. People don't throw it away. All the containers, the cans are eventually used as buckets or planters. So you have reuse, if you will, of the product, but eventually it is plastic and it's going to last. And we cannot, as a medium-sized company in this market, change the mindset. So we were very ambitious, but we failed. And we will fail on this. But we can still try to do our best with it, if you will. So that's where the second part of the question is. But if I may continue on sort of the subject of greenwashing, because it's really dear to me, and you brought it up, and it's really important. Let's stop calling everything sustainable. All of us. Nothing is sustainable. Agriculture is not sustainable. It uses fertilizer. The goods are transported by airplanes and trucks back and forth. It is about environmental responsibility. Can you operate your business in a responsible manner and produce products that are environmentally safer to prolong the resources we have for the future generations? It's not sustainable. Nothing is sustainable. It ended when we first created tools to chop down trees and hunt animals and build a fire 200,000 years ago. That's when sustainability ended. So the more honest we are about what we are doing and avoid calling everything in the world sustainable, sustainable travel, sustainable tourism, sustainable agriculture, sustainable architecture. I mean, everything is sustainable because none of it is. Sorry, I had to say that. Oke, kembali ke Pak Omar ya. Saat ini kita tahu bahwa ekonomi global juga menjadi hambatan untuk banyak perusahaan untuk melestarikan praktik ESG ini gitu ya, ataupun beberapa dari mereka baru mau memasuki praktik tersebut mungkin. Nah, bagaimana IBM sendiri meyakinkan mungkin klien atau orang-orang yang menggunakan service dari IBM bahwa memang ini sesuatu atau investasi jangka panjang seperti yang tadi sudah di-mention berkali-kali? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana bisa meyakinkan ya? Kita mulai dari diri kita sendiri sih. Ini menurut hemat saya. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang ada korporasinya, atau kita bekerja pada perusahaan-perusahaan yang besar atau medium size, tentunya butuh satu solusi ya untuk men-tracking. Karena ESG ini tidak mudah untuk mengukurnya, untuk mengukur jejak carbon footprint-nya. Butuh satu solusi. Solusinya tadi banyak yang saya tampilkan di kuadran atas kanan atau yang kiri, banyak pilihan. Tapi kita percaya sekali dengan teknologi yang kami sudah buktikan. Dan juga IBM tidak berhenti di sini saja. Kita selalu berinovasi dengan temuan-temuan baru. Yang terakhir Pak Roy, President Director of IBM Indonesia sudah sampaikan dengan AI. The NVZ solution, dan juga ada satu solusi lagi yang namanya Environmental Intelligence Suite yang memakai teknologi, kita bekerjasama dengan NASA, kita memakai 200 satelit yang berputar di bumi untuk mendeteksi environmental risk, kebakaran atau gejolak-gejolak yang ada di bumi kita ini. Dan disinilah nilai dari IBM untuk memberikan solusi selalu yang terkini. Tentu semuanya tidak gratis ya, semuanya ada nilai dan ada harga. Tapi ujung-ujungnya kalau Indonesia ingin mencapai net zero emission di tahun 2060, we have to measure it, we have to track it, and we have to report it. Bisa memakai spreadsheet Excel, tentunya dengan karyawan yang banyak, tapi solusi kita memudahkan semuanya dengan integrated data analytics sehingga solusinya itu menjadi sesuatu laporan-laporan yang memang terstruktur dan standarisasi.
Terima kasih. Oke, Pak Haryanto, di sisi lain ada produk-produk seperti green bond atau kredit carbon ya, lumayan makin marak di dunia perbankan juga, saya sering mendengar beberapa kali. Bagaimana BCA melihat hal ini dan langkah-langkah apa yang dilaksanakan mungkin? Sorry, di repeat yang awalnya. Banyak produk-produk seperti green bond atau kredit karbon yang lumayan marak saat ini. Ya, itu memang sekarang banyak sekali ya teman-teman semua produk-produk green bond yang di-issue dan kita mendukung. Jadi kita pun membeli beberapa produk yang dikeluarkan yang adalah green bond yang dikeluarkan oleh perusahaan lain dan juga di Welma kita juga ada beberapa produk investasi yang memang khusus masuk ke green bond dan green investment seperti itu. Yang kita harus waspadai adalah sesuatu yaitu beberapa minggu lalu tuh ada berita. Ada Climate Action 100 Plus. Itu adalah satu organisasi yang mempromosikan investasi di perusahaan-perusahaan yang ESG compliant. Jadi dia bahkan mendorong kalau ada hedge fund, ada pension fund, ada fund-fund besar, kalau mereka invest, mereka harus komit hanya invest di perusahaan-perusahaan yang ESG compliant. Tapi ternyata implementasinya nggak semudah itu. Ya, jadi ada beberapa investor besar, contohnya BlackRock, contohnya JP Morgan Asset Management, contoh yang lain adalah State Street dan juga Vanguard yang mundur dari komitmen itu. Karena memang kita nggak bisa terlalu memaksakan. Kunci daripada implementasi ESG yang berhasil adalah transisinya harus didesain dengan proper. Kita nggak bisa serta-merta bilang kita membalik telapak tangan. Nggak semudah itu, apalagi di negara-negara berkembang. Harus ada satu proses. Jangan sampai kita bilang kita beli green bond, belum tentu itu benar-benar green bond. Atau proceednya digunakan untuk green investment. Jadi sekali lagi ya, dampak daripada greenwashing ini sangat-sangat serius. Saya sangat skeptical kalau ada orang bilang kita issue green bond. Oke, apa benar ini green bond? Apa benar prosedurnya digunakan untuk green investment? Tapi nggak apa-apa, ini adalah satu proses dan memang nggak bisa terlalu cepat. Ada proses yang harus kita lalui untuk ini bisa berhasil. Oke, thank you. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin boleh penanya pertama, ya silakan ke tengah sini untuk boleh dibantu mungkin tim panitia. Silahkan langsung berdiri di tengah untuk ya. Boleh disebut nama dan pertanyaannya agak sedikit kencang suaranya karena kurang Selamat siang. Kebetulan saya datang lumayan jauh dari Ubud, dari Bali. Dan ini topik ESG ini kan sangat banyak banget dibicarain sekarang, terutama kita yang di industri pariwisata. Nah, bayangkan setelah kita dihajar COVID selama kurang lebih 3 tahun lebih, terus kita baru selesai recovery, kita dihajar isu kenaikan pajak hiburan 40%, terus sekarang kita dipaksa sertifikasi green, sertifikasi hijau, dan transisi dari, istilahnya, dari yang normal menjadi yang green tourism ini kan, dari sisi bisnis terutama saya gitu ya sebagai pemilik hotel yang skala kecil gitu kan kosnya besar sekali gitu loh. Dan tentunya ini menjadi perhatian juga buat kita gitu. Apakah kita bisa sebenarnya benar-benar transisi semua itu dengan biaya yang seefisien mungkin, atau hanya pihak-pihak tertentu saja sebenarnya yang mereka justru ingin egois, jadi mereka ya udah mereka terus-terusan menekan isu-isu green ini sehingga kami yang di skala UMKM gitu jadi susah untuk berkembang. Nah, ini kan kebetulan kayak tadi yang Pak Safavi bilang juga masalah sertifikasi, terus masalah sustainable itu sebenarnya nggak ada yang sustainable gitu loh di dunia ini. Jadi apakah sebenarnya sustainability itu masih relevan untuk dibicarakan atau enggak gitu loh, terutama untuk di industri pariwisata seperti kita. Karena kan jarang ya, kalau saya lihat dari topik semua ada itu, jarang nih Anda ngangkat satu topik khusus untuk pariwisata. Tapi ini
kita juga yang di Bali itu sebenarnya lagi concern tentang ini gitu loh. Concern banget karena kita juga benar-benar lagi bingung karena sudah kita ngambil kredit buat menutupi kerugian selama 3 tahun lebih. Terus tiba-tiba baru belum selesai kita bernafas sudah dihajar oleh hal-hal seperti ini gitu. Nah itu aja sih. Baik, pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Mungkin Haryanto. Oke, mungkin salah satu. mungkin untuk mengkontekstualisasi Pak Haryanto, adakah untuk perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM ya dari BCA sendiri, apakah ada produk-produk atau service yang bisa menjawab hal tersebut atau mungkin thinking aja untuk merespon apa yang tadi sudah ditanyakan? Singkat aja Pak, ini memang sangat-sangat challenging. Ya, saya juga nggak ada jawabannya kalau Bapak tanya ke saya. Ini adalah topik yang kita perdebatkan pada saat kita mengadakan sesi di B20 India tahun lalu, di mana topiknya adalah ESG in business. Apakah betul kita ingin saklek gitu mengimplementasikan ESG melalui sertifikasi, melalui proses-proses yang agak ribet, apalagi kalau dampaknya ini ke usaha kecil dan mikro dan menengah. Memang kita harus melakukan ini secara mengikuti arahan prioritisasi, fokus pada yang the big companies dulu. Kalau kita langsung masuk ke segmen yang lebih kecil, ini dikhawatirkan bisa backfire. Karena orang-orang pasti akan merasa ini tidak malah membebani mereka gitu. Ya, jadi ini diperdebatkan sekali. Memang saat ini terus terang ya di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, termasuk di Amerika Serikat, masih ada banyak kebingungan mengenai implementasi ESG ini. Apakah harus saklek diimplementasikan di seluruh perusahaan, tidak peduli besar atau kecil atau mikro, atau ini kita mulai dari yang besar dulu. Tapi kita semua memang harus sadar bahwa ESG ini penting. Kalau enggak, suhu bumi akan terus meningkat. Ini aja kita udah melewati nih, harga 1,5 derajat katanya. Dan ini akan makin meningkat, bencana alam akan makin banyak, dan unfortunately kita hidup dalam dunia di mana ini akan menjadi bagian yang sangat-sangat buruk bagi generasi-generasi penerus kita. Oke, terima kasih. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya tutup dulu Q&A sessionnya. Sebelum saya tutup dengan summary dari sesi ini, mungkin saya ingin menanyakan ke masing-masing speaker kita, just one liner on just one last sentence on to close the session on your view, can be individual or your companies, on ESG and the future of ESG in Indonesia in the next 5 years. I wouldn't go as far as 50 years, just the next 5 years perhaps. It can be individual or in the name of your company, but you could choose. So, Pak Omar first. Dari IBM, sepatah dua patah kata ya, supaya ingat ya, the takeaway. Kita memiliki solusi, apabila memang cocok solusinya dan solusi ini memang untuk perusahaan-perusahaan besar, tadi yang Pak Haryanto sampaikan, kita bisa mengukur, kita bisa mengikuti jejak-jejak karbon footprint-nya, dan laporan-laporannya juga sudah standar. Dan ini yang akan memudahkan, kalau sebelumnya tadi ada satu contoh perusahaan yang namanya Downer Group, itu mereka memiliki kurang lebih hampir 100 karyawan yang membuat spreadsheet Excel yang begitu banyak berlapis-lapis, tapi dengan dimudahkan dengan satu teknologi solusi ini, dimudahkan untuk membuat satu laporan sehingga trackingnya dan akurasinya juga menjadi lebih handal. Apabila ingin mengimplementasikan di perusahaan teman-teman semuanya, ingat IBM, itu saja. Siap, thank you Pak Omar. Tepuk tangan dong untuk Pak Omar. Ya, kalau I'm a true believer in technology. Teknologi bukan hanya untuk monitoring, untuk reporting, tapi juga untuk benar-benar melakukan recycling. Kalau contohnya mengenai sampah plastik. Kita benar-benar harus punya teknologi yang bisa mengurai sampah plastik ini. Karena kalau cuman kita bilang, oh kita akan melakukan A, B, C itu belum lengkap secara teknologi. I'm a true believer in technology. Yang kedua adalah, ini adalah planet kita bersama. Ini adalah harus merupakan kewajiban kita semua untuk benar-benar mengimplementasikan ESG dengan baik dari rumah kita masing-masing. Jadi jangan menunggu sampai pemerintah membuat aturan, kita di masing-masing di rumah masing-masing harus sudah mulai peka. Ya, jangan banyak gunakan plastik, kita jaga sekali dari segi emisi karbon dan lain sebagainya. Kalau kita semua melakukan itu, saya yakin ini pasti akan ada dampak yang positif. Tepuk tangan Pak Haryanto semuanya. Yes, Nico, just one last sentence.
I've been accused of being a climate pessimist, but I see myself as a climate realist. If you want to be environmentally responsible, buy products that last a long time. Whether you buy shoes, paint, cars, chairs, performance is a sure way to reduce how we limit extractables and things that are ultimately coming from the earth. And so my advice to anybody is look at the companies and their track record, but look at products that are able to deliver performance, longevity over a long time, because we don't want to waste the earth's precious, limited resources, whether they are mined, extracted, cut down, whatever they may be. Thank you so much, Nita. Oke, rangkuman dari sesi hari ini mungkin saya banyak sekali belajar dari panelis yang ada di stage hari ini, tapi kalau bisa merangkum 3 hal, mungkin yang pertama adalah bahwa praktik ESG adalah kunci sukses bisnis jangka panjang ya, tadi sudah di-share juga. Kemudian teknologi, dukungan keuangan, dan utamanya komitmen itu adalah penyokong utama untuk keberhasilan pengimplementasian praktek ESG. Dan yang terakhir pastinya kerjasama dari seluruh pihak dan juga stakeholder itu sangat penting. Tapi yang terpenting adalah usaha dari masing-masing kita sendiri untuk memulai. Dan itu yang akhirnya akan berkontribusi pada praktik ESG yang maksimal. And with that, I'd like to thank our amazing panel of speakers. Thank you very much for being with us today. Just give them a round of applause, everybody. Thank you, and I'll close the session. Fortune people, thank you so much. And we'll have more waiting for you after lunch. So thank you. Kami silakan. Oke, kita akan ada pemberian token of appreciation yang akan diberikan oleh Mbak Kania. Kepada Bapak Omar, kami persilakan berkenan untuk bisa menerima token of appreciation yang akan langsung diberikan oleh Mbak Kania Aisyah Pasaman. Boleh kita beri tepuk tangan, hadirin? Oke, di tengah silakan kita berfoto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, dan untuk selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Haryanto T. Budiman, Direktur PT Bank Sentral Asia TBK, setelah ini untuk berkenan menerima token of appreciation. Kami silakan Bapak Haryanto. Dan inilah dia tanda terima kasih sekaligus kenang-kenangan dari Fortune Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Haryanto? Oke. Baik, dan untuk selanjutnya kepada Bapak Niko Safavi, CEO PT Mowilex Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak Omar dan Bapak Haryanto berkenan bergabung untuk berfoto bersama. Kami silakan. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh melihat ke kamera sentral. Setelah ini 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi, 1, 2, 3. Video dan boleh dadah-dadah ke kamera Bapak. Oke, say hi to the camera. Oke, please give a big round of applause to all the speakers and to our moderator Mbak Kania. Thank you so much. Terima kasih banyak. Dan hadirin sekalian, luar biasa sekali. Ini sepertinya kita harus beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak.